Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang Who Am I? Who am I? Siapakah saya? Siapakah? Katanya ketika sudah muncul pertanyaan dari batin kita, siapa saya? Untuk apa saya di dunia? Engkau sudah berada di depan pintu. Lagi belum ada pertanyaan itu, berarti masih jauh dari pintu. Kalau yang bertanya-tanya terus kak, pasti banyak yang bertanya seperti itu. Tanyanya ikut-ikutan, atau memang muncul secara natural? Muncul terus-terusan, karena belum ketemu jawabannya pasti. Pasti ya deh. Nah, proses pertanyaan menemukan jawaban itu ya nggak sama pada setiap orang ya. Saya juga menemukan begitu banyak kegelisahan. Siapa saya? Bahkan ketika orang tua saya masih hidup, saya bertanya sama mama saya, dia anaknya mama, anaknya orang tua kita lah ya, gitu kan. Ya tapi ada saya mau jawaban yang lain gitu loh. Saya tahu itu, tapi siapa saya pada yang lainnya, pada dimensi lainnya, yang saya nggak ngerti waktu itu. Nah, tapi ya itulah pertanyaan saya aku tanya. Terus ada sepupu saya yang namanya almarhum Mayat, dia sudah meninggal. Di atas saya, man mau setuan-tuan dan lihat, nggak usah tanya-tanya terus itu. Karena saya sering ngobrol sama dia, kebetulan kliklah hati itu ya. Ayo, saya bawa kamu ke orang tuh bisa jawab itu pertanyaan. Ada orang tua tuh di sana katanya kayak gitu, dibawalah saya. Kenal ke orangnya? Nggak kenal katanya. Nggak kenal katanya kayak gitu kan. Tapi kita naik aja gitu kan. Nah ternyata rumah itu rumah orang tua memang tua banget. Berdua aja, tinggal suami istri, nggak ada yang lainnya. Rumah panggung di Sumbawa ya, rumah panggung. Nah, saya juga dorongan pertanyaan begitu kuat gitu kan, membuat saya ya ingin menemukan jawaban. Mau kemana aja bawa saya, ayo udah gitu. Kamu aja naik katanya, disuruh saya naik. Aku tunggu kamu di bawah katanya. Nah, dia juga gak kenal. Udah dorongan saya sangat kuat kan. Saya naiklah, assalamualaikum, Papin itu kakek ya gitu kan. Masuk dia lagi makan di dapurnya di belakang itu makan. Tiba-tiba saya nangis. Diginiin saya tuh, kenapa? Udah papu, kenapa lucu dia bilang gitu. Saya aku tak. Saya nangis. Siapa saya ini gitu kan. Alhamdulillah sudah benar itu katanya. Lanjutkan saja perjalananmu, jangan menoleh ke belakang. Itu aja jawabannya. Gak ada jawaban. Ya, sudah benar katanya. Cari jawaban kok jawabannya itu. Nah ternyata setelah akhirnya dia menjawab seperti itu, beliau menjawab seperti itu, bersamaan secara batin mungkin ada transmisi, muncul ketersingkapan jawaban-jawaban dari orang-orang yang seperti itu gak langsung kan, sanepo, kiasan-kiasan, tapi secara batin memberikan jawaban, bahkan menyimak batin kita gitu loh. Terus jalan ke sana. Kalau perjalananmu jangan menoleh ke belakang lagi. Jangan bertanya lagi, jangan mulai ke belakang. Lanjutkan perjalanan. Saya nggak nanya lagi. Setelah sekian tahun bertanya-tanya itu, selesai di situ. Padahal nggak ada jawaban ya kan? Jadi jawaban itu nggak mesti kita dengar melalui telinga loh. Kadang-kadang orang-orang, dan saya selalu percaya gitu, apa yang kau cari dia mencarimu. Ya, itu yang saya cari, saya menemukan. Saya tidak mendapat jawaban melalui telinga saya gitu kan, tapi saya mendapati kenyataan hilang pertanyaan itu di batin saya. Artinya kan ada transmisi jawaban dari beliau ini masuk ke dalam dada saya, sehingga pertanyaan itu tidak ada lagi. Nextnya saya baru menemukan jawaban-jawaban yang datang sendiri gitu loh. Melalui pengalaman lainnya. Artinya saat kita
itu tidak ada jawaban secara real Kak ya, Nggak tapi ada. stop untuk Stop, bertanya saat stop, itu. stop. Oke. Ada orang lihat saya kayak orang gila dah gitu, ibarat mencari dunia lain yang apa ya, yang orang hidupnya normal-normal ini dianggap nggak normal lah gitu loh. Karena saya dengan suku saya dianggap nggak normal. Sama-sama gila katanya. Nah, sekarang di era googling ini seperti ini Kak, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan seringkali justru ke arah Anda akan kekepoan. Anda akan tercerahkan ketika Anda sudah menemukan jawaban bukan dari Google. Ya sudah, gak jadi tanya berarti. Selagi masih menemukan jawaban dari Google, bukan. Oke. Tidak. Jadi alami sendiri. Iya, itu temukan hanya pengetahuan semata. Temukan inner Google kita ini loh. Ya, googling diri sendiri dong. Diri. Nah, kalau lewat Facebook. Sama saja. Selagi ketika manusia belum menemukan jawaban di dalam batinnya, belum selesai pertanyaan itu. Bahkan gurunya pun sekalipun gitu loh, ketika dia belum mendengar jawaban dari dalam yang ditransmisikan oleh gurunya, belum, dia akan terus mencari. Jawaban akan selesai ketika pertanyaan akan selesai ketika jawaban sudah kita dengar sendiri. Bagaimana kalau secara pikiran meyakini jawaban yang didengar? Mungkinkah akan berhenti sesaat lalu muncul lagi? Jawaban yang sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi. Ketika masih muncul pertanyaan, belum jawaban yang sah, belum jawaban yang benar. Karena jawaban yang datang dari Tuhan menghentikan pertanyaan itu. Itu aja. Kayak kita bertanya sesuatu pokok ya, Iya. terus ada jawaban, terus dia kini kan, Iya. kok bertanya lagi? Nah, berarti di others-nya terbisikan dari jin kah, makhluk-makhluk dimensi lain kah, yang terkonek dengan kita dan kita menemukan inspirasi itu. Tapi kok masih bertanya lagi? Atau tidak kok ada keinginan meskipun tidak tersampaikan ya Kak? Ada lagi ininya, masih gelisah lagi. Oh itu belum. Karena jawaban Tuhan itu pasti menyelesaikan batin kita. Pasti itu ya, pasti pertanyaannya ya. pasti itu. Nah selagi belum menyelesaikan batin kita, belum itu. Gitu. Ya karena banyak pengalaman dari teman-teman seangkatan Ai yang sampai saat ini masih bertanya, who am I? Who am I? Maka nggak bisa kata-kata untuk membantu beri jawaban. Jawaban saya pun tidak akan pernah menjawab pertanyaan siapapun selagi dia belum menemukan jawaban di dalam dirinya. Termasuk bila sebenarnya dari dalamnya sudah menemukan jawaban tapi muncul keraguan, itu juga sebenarnya Belum. Karena ketika sudah muncul jawaban yang hak, nggak ada lagi keraguannya. Waduh. Saya umur saya 40 tahun seolah saya punya pengalaman 100.000 tahun. Iya seperti itu saya mengalami gitu loh. Seperti saya hidup sudah 100.000 tahun pengalamannya gitu. Oh ternyata kita punya dimensi waktu berbeda ya, pengalaman-pengalaman kita ya gitu kan. Nah, saya sepanjang hidup saya pada masa itu seperti saya nggak punya waktu untuk istirahat gitu. Ya karena seperti itu akhirnya saya memahami, oh ya jawaban yang datang dari Tuhan menghentikan pertanyaan kita, menghentikan kegelisahan kita, dan puncaknya kita tidak memiliki pertanyaan apapun selain hanya memperbaiki diri dan mengharapkan ridha-Nya. Nah itu sudah tandanya tertib. Nah, untuk jawaban dari who am I itu kan berarti sudah paham tentang diri ya Kak ya, mengenal diri. Nah, bila merasa sudah tahu jawaban who am I-nya itu, tapi kemudian dalam melakukan perjalanan ada keraguan-keraguan, apakah itu belum juga? Nah, ya sudah kenal tapi masih ragu berjalan. Belum, masih belum termasuk. Belum. Masih pada proses pengenalan pada dirinya. Oke. Proses pengupasan layer-layer batinnya. Karena kan sudah jelas ya, karena dari diri kamu akan mengenali Tuhan. Pada esensi yang kita kenal ini bukan diri kita, BMI ini, tapi Dia yang menciptakan kita, yang berada di balik body kita ini, gitu. Realitasnya. Ya, keberadaan tubuh kita ini menggambarkan nyata utuh keberadaan Tuhan. Sehingga kita bisa bicara ini, kalau nggak ada Tuhan kita nggak bicara kan. Jadi esensi Tuhan itu tidak pernah terpisah dari tubuh kita ini. Lalu kenapa kita mencari jauh-jauh banget kan gitu?
Jadi kadang orang-orang ingin dipuaskan. Orang datang mencari, akhirnya berdebat, mencari tahu, berdebat. Karena untuk memenuhi hausnya, nalarnya gitu loh. Rasa ingin tahunya itu loh. Ya kan? Nah, akhirnya kadang-kadang banyak orang terjebak di situ. Merasa sudah kenal diri, sangat banyak. Nah, kalau mengenal diri bukan merasa memang kenal-kenalnya. Karena ketika sudah kita mengenal diri, kita memiliki inner control kita. Ya, memiliki kemampuan mengontrol, memahami diri kita, bahkan memahami part-part emosi kita gitu. Oh ya, itu bukan saya, itu bukan saya. Kita kenal banget diri kita gitu. Who am I? Who are you? Itu pertanyaan anak manusia ya, tapi ada juga yang masa bodoh ya, karena masing-masing beda-beda ya. Panggilan lah kalau itu, panggilan. Nah, tapi jangan berekspektasi menemukan jawaban sesuai yang kita mau. Ikuti saja gitu kan. Itu pengalaman saya dengan kakek tua, itu pengalaman yang luar biasa loh. Saya pergi siang-siang gitu. Dia bukan menemukan jawaban, tapi saya takjub, kok saya nggak ada tanya-tanya lagi ya. Di situ akhirnya saya menyadari gitu loh, oh itu tadi. Maka saya suka pergi orang-orang sepuh itu, walaupun kadang nggak ngomong-ngomong. Nggak ngomong-ngomong ya, karena ya itu tadi ada interaksi komunikasi batin yang luar biasa. Ada satu juga di kampung saya, banyak orang-orang seperti itu, terus terang. Ada dekat rumah saya, Ami Aceh namanya. Nah, kalau saya pulang ya, saya pulang gitu kan, orang-orang kadang-kadang banyak orang tua naik situ. Beliau kadang tinggalin kita kok, beliau tidur aja. Tapi siapapun yang naik ke sana membawa kegalauan hatinya, turun udah gak galau. Padahal beliau tidur aja di situ. Udah, saya tinggal tidur ya. Nah, kalau mencari jawaban, terus kita melihat seperti itu, kalau kalian nggak ngerti, emosi kalian. Tapi orang-orang yang otentik, original batinnya ya seperti itu. Tadi sempat terpikir ada tips dari saya. Apa tuh? Silakan. Jadi bagi yang nonton YouTube Who Am I ini, silakan komen Who Am I tanda tanya, dan berdoalah semoga ada transmisi langsung dari beliau. Sehingga Anda menemukan jawaban. Saya pasti menjawab secara batin, tapi menjawab secara lahir ya. Pada komen-komen saya biasa pelit. Jadi silakan komentar ya, Who am I? Mungkin itu aja teman-teman. Semangat selalu ya untuk kita meraih diri kita. Bukan hanya semangat meraih dunia ya, tapi meraih diri kita. Karena inilah dunia real kita, ya. Dunia real kita ini, karena nanti dunia ini akan kita tinggalkan. Hanya kita sendiri saja. Tidak ada siapapun manusia yang mau menemani kita dalam kubur sana. Mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.